Oke, jadi barusan aku nge-live. Tapi, kok lonjong? Aku nggak tahu kenapa. Instagram ini lagi error ya. Instastory lonjong, ini lonjong, semua aja lonjong. Halo semua, selamat hari Minggu, selamat hari berleha-leha dan bersantai bersama keluarga dan orang terkasih. Nah, sebenarnya di hari Minggu ini, gue bakal kehadiran salah satu narasumber. Karena kemarin sebenarnya sempat riset juga nih di 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu sempat ngeriset sebenarnya destinasi mana sih atau negara mana yang kamu pengen kunjungin ketika pandemi ini berakhir gitu. Nah, ternyata nomor satunya semua orang tuh jawabnya pada Jepang, Tokyo, ya pokoknya sekitaran Jepang lah gitu. Nah, maka dari 2 minggu yang lalu gue coba ngepoke salah satu YouTubers orang Indonesia, tinggalnya di Jepang, dan ternyata dia bersedia nih untuk diskusi, sharing session mengenai destinasi apa sih yang paling menarik di Jepang gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya melihat sosok generasi Z bisa dibilang si bintang tamu kali ini, prestasinya udah banyak banget. Kalau compare tuh umur kita, mungkin umur gue maksudnya, wah prestasi dia luar biasa, banyak banget yang udah dia hasilin gitu. Dan selama di Jepang juga dia buat konten sekaligus belajar, dan jurusannya itu adalah matematika gitu. Episode kali ini akan kedatangan bintang tamu seru, itu dari Jepang, Gen Z. Gue Gen Y, kali ini akan beda generasi nih, Gen Y dan Gen Z. Generasi mikir yang tinggal di Jepang, prestasinya banyak banget. Kita langsung undang aja, tadi karena error kita invite. Halo, halo. Halo Jerome, apa Hai kabar? Kak. Halo, halo. Ini mukanya peyang nggak nih? Enggak sih, dulu enggak kalau gue. Nggak juga, cuma kalau di live-nya mereka nggak tahu sih. Yang penontonnya gimana nggak tahu sih. Coba tanya yang lain. Yang lain ngelihat mukanya peyang atau udah normal lagi? Harusnya sih udah normal ya. Di sini saya udah kelihatan normal, Jerome. Oke, Jerome, apa kabar? baik-baik Kak. BTW ini belum dikasih judul nih live-nya. Mungkin orang-orang pada bingung, live apa nih? Gepeng ya mukanya. Katanya gepeng Kak. Nggak tahu sih Instagram lagi error deh kayaknya. Tapi sih ntar harusnya kalau yang udah versi save gue sih enggak deh Jerome kayaknya. Karena di gue nih normal sih tampilannya, super Katanya normal. aku normal, kakaknya peyang. Oh iya, kenapa ya? Gitu. Tapi enggak tuh, ada Aku beberapa bilang gepeng. enggak. Aku gepeng atau lebih Ada yang gepeng bilang siapa? Jerome gepeng nggak Jerome? Nggak tahu deh. gepeng di aku. Gepeng katanya. Ya udahlah ya, gepeng. Gimana Ya lagi? udahlah ya. Ini sebenarnya sih udah dibikin tuh mukanya Kajar juga lebar. Kenapa ya? Kayak dari Instagram deh, dari Ya Instagramnya. udahlah. Oke, Jerome. Ya Kak. Sebenarnya tiap hari Minggu tuh gue bikinin program namanya Yujal gitu. Mungkin buat Oke. followersnya Jerome, pengen ngobrol sebenarnya destinasi impian nanti ketika pandemi berakhir, destinasi mana sih yang paling dipilih sama orang-orang. Nah, 2 minggu Oke, lalu gue seru nih bikin, guys ya. Biasanya aku live ya, itu ngomongin matematika. apa? Selalu matematika atau kayak ya content creator sekarang liburan ya. Oke, oke, seru seru seru. Ya, kali ini ngobrolinnya tuh liburan. Dan kemarin gue bikin voting, Jepang tuh nomor satu. Orang pada Oke. nanya banget destinasi seru di Jepang, dan gue bisa ngajak narasumber siapa gitu. So, thank you Oke. Jerome. Mungkin bisa cerita sedikit Jerome, situasi di Jepang saat ini seperti apa sih di COVID-19 ini selama masa pandemi? Apa yang paling banyak perubahan? Eh banyak tempat yang tutup sih Kak. Kayak Disneyland, Disney itu baru buka-buka lagi. Cuma semua dibatasin gitu. Oh, tapi udah mulai buka ya? Udah mulai buka, cuma dibatasin. Berarti katanya gapeng udahlah, nggak apa lah ya. Enggak tuh, ada yang udah bilang udah normal sekarang katanya itu. Masih gapeng tuh kata-kata Bang J. Oke. Gitu Oke. sih Kak. Terus kayak misalnya transportasi kemana-mana dibatasin sih rata-rata. Oh, masih dibatasin ya. Tapi beberapa udah mulai buka perlahan-lahan ya. Iya, iya, iya. Tapi Tapi kalau Jepang kayak, sekarang makin parah loh. Jepang makin parah. oh, Kemarin ini, berapa sekarang hari berapa lalu ya? tembus 1.000 per hari. Gila Oh, sih. tembus 1.000. Oke. Tapi sekarang kalau kayak protokol kesehatan dari pemerintah sendiri masih ketat nggak sih? Harus pakai masker kan masih kalau keluar rumah? Ya itu kayak sebenarnya di Jepang itu kayak sudah kesadaran pribadi gitu loh. Pasti harus pakai masker gitu-gitu sih. Jadi Iya. emang orangnya meskipun sebelum COVID juga orang-orang udah pakai masker keluar rumah gitu biasanya. Oh, oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan lah ya. Tetap orang Hmm. menjaga kesehatan juga. Oke, sebenarnya mau nanya nih Jerome, kesibukan atau kerjaan boleh ceritain sedikit nggak sih selama Jerome di sana, selama kuliah? Seorang Jerome nih, kalau misalnya mau pergi traveling keliling Jepang,
Lo di Jepang udah berapa lama sih? Hampir sudah 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Nah, selama 3 tahun lo tuh kalau ngeplan jalan-jalan nih keliling Jepang, itu tuh pas lagi gimana sih? Apakah pas lagi jeda ujian Oke. atau ada waktu-waktu tertentu? Gue nabung dulu nih 3 bulan, terus baru bisa jalan kemana gitu. Sebenarnya kalau travel ya Kak, aku jarang. Soalnya kenapa? Biasanya kalau liburan musim panas atau liburan panjang gitu, aku ke Indonesia. Nah, Oke. Oh iya sih. justru karena yang kali ini aku nggak ke Indonesia, akhirnya aku sekarang bisa, aku ada rencana bakal keliling Jepang bareng Waseda Boys, teman-teman aku kampus. Wah, oke. Berarti bakal bikin konten seru. Kira-kira bulan apa tuh? Agustus ini. Nanti Oh, berangkat Agustus tanggal ini. 17. Tanggal 17 Oke. Agustus sampai September 11. Sampai September 11. Oke, oke, Ya. oke. Nah, sebenarnya ketika lo pindah nih ya, ini mungkin hal-hal yang lo sering ngobrolin juga sih di YouTube channel, mungkin semuanya belum tahu juga. Kalau the most culture shock things ketika lo dari Indonesia ke Jepang, boleh cerita dikit nggak, The most Jerome? culture shock things. Yang pertama kali aku realize gitu ketika nyampe Jepang itu bersih banget. Kayak nggak ada sampah gitu. Itu kaget, cukup kaget ya. Kalau di Indonesia kan ngeliat sampah di jalan itu kayak udah hal biasa gitu ya. Kayak udah hal normal lah ya. Eh, Terus ngeliat, terus kan waktu mau ke rumah kan deket kali kan, apa, ngelewatin kali. Kalinya nggak ada sampah sama sekali gitu. Sedangkan di Indonesia di dekat rumahku juga kali tuh udah normal ada sampah gitu. tapi lo lucu ya, the most culture shock things biasanya orang kan bad experience ya. Lo tuh kayak ini aja, tiba-tiba hal yang bagus gitu. Tapi ada nggak kalau dari budaya yang lo bikin shock? Yang bikin shock ini sih. Jadi ada budaya namanya sento atau Eh, onsen ya. Guys, jadi Oke. sento atau onsen itu kayak tempat pemandian air panas gitu, umum. Mm-mm. Di mana ya udah umum kebuka gitu. Oke. Terus kayak Buka semua. kan, jadi sebelum kita masuk bak apa, jadi ada bak mandi besarnya kan, kayak kolam renang gitu, Mm-mm. kolam renang air panas kan. Terus sebelumnya kita harus bilas dulu gitu. Bilasnya Mm-mm. di situ juga, bilasnya di dekat, jadi di sini kolam renang, terus di sini ada kayak tempat mandinya gitu, ada showernya gitu kan. Terus Oke. the moment kita masuk situ, Iya the sih, moment kita masuk ruang, jadi Jerome. bayangin Kak, halo 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 Halo. halo Agak halo, nge-freeze tadi. The moment tadi baru sampai momen terus ngelo the moment nge-freeze. kita the moment kita masuk ruangan itu, ruangan mandi itu, kita udah nggak boleh Hmm. pakai apa-apa. Oke. Telanjang Kak. Awkward banget. Wah, tapi Awkward tapi banget ya. tapi untungnya ya orang Jepang kan dari kecil udah kayak gitu, jadi udah biasa gitu. Jadi kalau Indonesia kan pasti dikata-katain lah awkward gitu ya, tapi kalau di Jepang mereka udah biasa sih, jadi kayak ya udahlah gitu. Dan aku juga awalnya Oke. malu-malu, cuma jadi sekarang jadi biasa. Oke. Cuma Nah, kalau misalnya berarti sama orang yang nggak dikenal, itu lebih enak daripada sama orang yang dikenal. iya sih, benar juga. Mereka tuh biasanya kalau ke onsen tuh jam berapa sih? Pulang kerja ya kalau pokoknya pulang kerja, pulang Iya, ya kuliah, biasanya pulang lebih sering malam berkegiatan. sih. Lebih sering malam. Hmm. Oke. Nah, Jerome, selama lo di Jepang, lo tuh udah pergi kemana aja sih? Boleh tahu nggak? Belum kita Tokyo, lo share nih. Tokyo kan, Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, udah aja doang kayaknya. Shizuoka, Fuji kan, itu. Nah itu Nah, aja ntar deh. sama Waseda Boys lo rencana kemana aja? Oh, pertama Okinawa. Okinawa itu paling ujung Nah, kiri Okinawa. Abis itu ke Hiroshima. Jadi Hiroshima itu nanti bakal ada tempat yang itu loh, bom atom. Jadi ada memorialnya, ada gedung-gedung bekas bom atom itu juga. Jadi aku bakal lihat situ. Habis itu ke Hokkaido yang oh, oke, yang ke tempat salju atas. itu. Cuma Mm-mm. sekarang kan lagi musim panas, jadi mungkin nggak ada salju. Hokkaido, terus turun ke Niigata, gitu-gitu pokoknya keliling. Oh, oke. Nah, kalau dari tempat-tempat yang udah lo kunjungin, Jerome, boleh nggak sih share sedikit? Nih banyak banget kan teman-teman kemarin yang nanya kalau misalnya ke Jepang, rekomendasi versi alanya Jerome tuh harus kemana sih? Mulai dari Tokyo atau tempat-tempat yang udah pernah Jerome kunjungin, mulai dari restoran, theme park, boleh cerita Oke, nggak? jadi yang paling seru itu kalau di Tokyo ya cuma dua theme parknya, Disney Sea sama Disneyland ya. Kalau Mm-mm. kalian harus milih mau yang mana, Disneyland atau Disney Sea, aku saranin Disney Sea. Kenapa? Karena Disney Sea cuma ada di Jepang. Disneyland itu ada di mana-mana. Oke, Disney Sea iya itu bener sih. benar-benar cuma Iya, di iya. Jepang. Nah, di Disney Sea itu kan bisa lihat juga di vlog aku, tapi di Disney Sea itu kayak ada lautnya, kayak ada apa sih? Kolam, danau gede banget sama Mm, ada gunungnya. buatan. Gunung buatan. Mm.
yang ada sampai ada kayak keluar api-apinya gitu loh, keren banget. Itu di DCC. Iya. Eh, terus kalau misalnya kalian punya waktu lama dan kalian suka tantangan, suka apa naik roller coaster yang seru-seru gitu, kalian harus ke Fuji Q namanya. Itu daerah Fuji. Jadi kalau kalian ke Tokyo itu naik bus. Jadi ada paketnya, paket pulang pergi naik bus gitu ke Fuji Q. Jadi di Fuji Q itu ada 4 roller coaster yang dapat Guinness World Record. Jadi Oh, yang oke. pertama itu Paling eh, serem ya. yang pertama itu paling paling cepat akselerasinya. Jadi kayak 3, 2, 1 gitu kayak pakai roket gitu loh. Jadi bahkan Hmm. bahkan aku mau teriak nih ya. Karena aku udah mau siapin hatiku buat teriak ya. Jadi 3, 2, 1 aku mau teriak, gak bisa kayak Oke. gitu. Itu yang pertama. Itu terus yang kedua roller coaster paling panjang. Jadi relnya paling panjang. Yang ketiga roller coaster dengan putaran paling banyak. Nah, ini serem parah. Jadi gini Oke. guys, namanya Menarik. Eja Naika. Wah gila sih. Jadi itu roller coasternya bukan roller coaster kereta biasa ya. Jadi Iya. itu roller coasternya itu kursinya bisa muter. Kursinya bisa muter. Terus pas kita awal-awal naik ya, pas awal naik tinggi gitu, itu kita ada bawah. Jadi kita nggak ada belakang. 180 derajat. Nggak, maksudnya kita jadi naiknya, jadi kita naik bawah terus naik gitu. Oh, oke, oke, oke. Ditarik gitu ya, kayak ditarik dari belakang. Kayak ditarik. Iya, Terus iya, kayak iya. aku bingung sampai kapan gitu kan. Nah, jadi kan kayak jadi satu kursi itu ada 2 orang. Satu apa sih namanya? Satu kereta gitu 2 orang Iya. kan. 2 kursi. Nah, keretanya itu bisa muter, terus kursinya juga bisa muter. Terus roller coasternya juga muter kan. Jadi Oke. putaran terbanyak itu kursinya muter, keretanya muter, sama roller coasternya juga muter. Gila sih itu. Seru banget. Fuji Q. Nah, itu tadi yang dapat apa namanya Guinness Book World Record itu tuh sebenarnya satu wahana aja atau ada banyak wahana sih? Wahana itu dapat 3 julukan. Enggak. 4 roller Oh, coaster berarti emang. masing-masing beda Oh, dengan oke. itu. Terus yang ketiga itu Takabisha namanya. Jadi itu apa? Roller coaster dengan sudut turunan paling tajam. Jadi gini, jadi gimana ya jelasinnya? Pas naiknya itu 90 derajat, Kak. Naiknya itu 90 Oke. derajat. Biasanya kita naik kan kayak gini kan. Biasanya kalau naik roller coaster kan kayak gini kan naiknya. Ini kayak gini. Nah, Jadi belum terkena kayak kepala gini, kayak ke atas gitu. iya, Gile. iya, iya. Gitu. Ini semua ada di video YouTube lo nggak sih? Lo udah pernah Enggak, naikin ini semua? enggak ada, soalnya enggak boleh di videoin kan. Nggak Ya boleh harus di pakai videoin. GoPro gitu. Harus minta izin. Waktu itu aku kesana belum punya YouTube. Habis itu Oke. Habis itu kan sudah naik gini kan. Habis itu pas turun tuh kayak gini. Jadi biasanya tuh turun kayak gini kan. Ini Oke. 120 derajat. Jadi gini masuk sini, terus baru turun gini. Ah, Kayak gila sih. gini. Terus pas di sini diberhentiin Berhenti dulu. Diberhentiin. Apa ya? Wah, tolong. Tiba-tiba, wah. Tiba-tiba banget. Berarti lo tipe orang yang berani naik kayak gituan nggak sih? Atau lo pengen nyoba lagi nggak? Sambil Berani. bikin konten nanti. Pingin, Oh, seru. berarti lo berani ya. Oke, berarti Terus ntar bareng di sama What's the Fuji Boys. itu juga ada ini rumah hantu paling menyeramkan. Serem. Oke. Paling gede atau paling serem gitu di dunia kalau nggak salah. Serem banget. Dikejar, weh. Jadi kayak Gak mau deh gue. kita jalan di lorong gitu. Terus tiba-tiba dan belakang kita tuh kayak dikejar gitu. Iya. Terus kayak tiba-tiba pas jalan tuh kayak ada konsepnya kan rumah sakit kan. Kalau nggak salah itu beneran rumah sakit atau ya rumah sakit yang terbengkalai habis itu dijadiin itu deh kalau nggak salah beneran. Oh, Jadi jadi kayak ada beneran serem banget angker kayak gitu. story behind this building ya. Wah, gue nggak berani sih kalau Terus pas kayak rumah gitu. sakit kan ada kayak zombie kan yang zombie hantu yang tidur di kasur gitu kan. Tiba-tiba Iya. gerak sendiri, tiba-tiba bangunin gitu kayak wah gitu. Gila sih. Oke, Jerome, Oke. tadi kan ngomongin theme park. Kalau ngomongin resto sendiri, kan Restoran? kalau misalnya di Jepang tuh orang-orang pada ngomongin Kobe, tapi harganya mahal banget. Lo punya nggak sih rekomendasi tempat yang nggak semahal Kobe, tapi sebenarnya dagingnya lebih enak juga dari Kobe atau nggak kalah enak? Eh, Jepang dagingnya enak semua dong menurut aku ya. Oke, iya. Kayak, jadi di mana aja bisa sih. Kalian bisa coba rekomendasi yang aku taruh di YouTube. Itu juga udah enak-enak semua. Terus kalau misalnya buat yang muslim yang cari yang halal, yang ada logo halalnya juga ada. Kalian bisa search aja sendiri langsung gitu. Tapi kalau yang menurut aku yang paling enak sih ya ramen ya. Ramen Jepang enak banget. Sushi Kalau sushi ramen, juga sih.
Oke, berarti sekarang name one restoran dong. Kalau untuk restoran mau makan daging apa, ramen apa aja, Rom? Yang lo Aku paling favoritin? eh kalau ramen namanya Budoka. Itu enak banget. Gimana Budoka. tuh? Tapi itu biasanya orang-orang kan nggak tahu kan. Jadi itu kan lokal. Yang biasanya Hmm, yang terkenal tuh Ichiran kan, biasanya Ichiran, ya Ichiran. ya kan. Cuma aku suka Budoka, Budoka. Itu teman-teman aku sering banget makan. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman kalian ini ngelihat instastory teman-teman aku yang Tomo gitu-gitu, mereka kalau nggak ramen ya biasanya di situ gitu. Budoka. Hmm, Terus kalau sushi aku suka yang murah-murah aja, Hama Sushi namanya, itu enak. Hama Sushi. oke. Yang ketiga daging ya. Hmm, Daging mana aja ada sih? Di Jepang juga ada gyukaku kok. Gyukaku ada. Karena aku masih mahasiswa ya. Karena aku masih mahasiswa, daging yang apa all you can eat yang aku suka. oh iya sih. Sama Yang kok penting kalau kualitas misalnya daripada kualitas. sekarang tuh kalau bisa bicara Indonesian Traveler juga banyaknya sebenarnya yang low budget ya, Rom. Makanya pengen nanya nih Ya, kalau yang rekomendasi dari mahasiswa pengen kita datengin tadi. Jadi tadi apa? Kalau yang ramen, gue agak Budoka. lupa tadi. Budoka ya. Budoka namanya. Kalau sushi tadi apa? Hana. Hama. Hama sushi. Hama Kalau sushi. yang daging tadi, apa yang all you can eat, Jerome? Yang murah ya, paling murah ya. Juga aku tadi ya? Gatsoul namanya. Oh, G-U-T Gatso. S-O-U-L. Gatsoul. Oh, Gatso. Oke, oke. Oke, berarti tadi rekomendasi tempat makan udah. Nah, sekarang kalau misalkan seorang Jerome nih udah lama banget kan tinggal di Jepang. Sebenarnya lo punya nggak sih destinasi negara atau tempat yang lo pengen banget kunjungin di luar dari Jepang? Lo bermimpi Ah, untuk kemana? sebenarnya aku nggak terlalu bukan terlalu anak travel ya kak. Cuma aku kalau Heeh. pingin ya ke Eropa sih, kayak Oh, oke. keliling Eropa gitu. Tapi sebenarnya aku bukan anak-anak travel gimana gitu. Spesifiknya tapi mau kemana kalau di Eropa? Paris, Paris. Prancis, maybe. Ada tempat yang lo pengen kunjungin spesifik di Prancis? Eiffel Tower. Sama yang segitiga itu apa namanya? Louvre. Louvre ya itu. Oh, oke. Lo suka sejarah ya anak ya? Pasti ke sana pengen belajar sesuatu atau enggak? Ya. Pingin. Oke. Jerome, nanya dong, kalau misalkan di Jepang sendiri selama lo traveling kan lo emang belum banyak kan, belum keliling terlalu banyak di Jepang, tapi punya nggak sih pengalaman yang nggak ngenakin pas di Jepang? Atau ya larangan nih buat orang Indonesia yang ke Jepang, lo tuh nggak boleh ngelakuin ini lo gitu. Karena menurut orang Jepang tuh aneh. Punya Eh, sedikit advice nggak? Kalau boleh ramai di kereta sih, itu biasanya gitu. Orang Jepang kan suka Oh, suka ketenangan gitu, privacy gitu kan. Jadi mm-mm. kalau di kereta nggak boleh rame, di tempat umum juga nggak boleh terlalu rame-rame gitu. Kalau di Indonesia kan bebas, sudah mau rame-rame terserah gitu kan. Bahkan di kafe pun ya, di Jepang itu di Hmm, kafe itu juga orang-orang tuh banyak yang belajar gitu loh. Jadi kita nggak boleh terlalu keras-keras ngomong, nggak boleh ketawa-ketawa keras-keras gitu di kafe. iya sih. Orang Indonesia Padahal biasanya orang-orang banyak di banyak padahal dimarahin orang ya di kafe pinginnya ngobrol. ngobrol-ngobrol seru kan. Iya sih. Oke, Jerome, banyak juga sih yang nanya rekomendasi tempat di luar dari Tokyo yang direkomendasin Jerome. Boleh share nggak Eh, di luar Kyoto, dari Tokyo? Hmm. Kyoto. Ada Biasanya apa di Kyoto sana? sih. Biasanya turis itu tiga tempat, Tokyo, Kyoto, Osaka. Udah itu. Osaka, iya. Udah tiga itu pasti. Biasanya pertama kali datang ke Tokyo, abis itu ke Osaka, Kyoto, abis itu pulangnya di Osaka gitu, misalnya kayak gitu. Iya, Kyoto sih kalau bagus. Kalau Tokyo kan kota-kota gitu kan. Kalau Kyoto itu lebih kayak desa yang tempat pemandangan, terus kuil-kuil gitu sih. Yang lebih banyak tradisional-tradisionalnya gitu. kalau Osaka onsen Kemudian ya katanya ada yang yang komen, paling Mas apa Jerome, tuh? aku waktu ke Jepang dimarahin kakek-kakek pas lagi cuma di nelpon mantan aku. Kenapa sih kok orang Jepang gitu? Emang pada kadang ngerumpi. Ya Oh orang Jepang berisik kayaknya, sukanya karena ketenangan berisik sih. kayaknya. Nggak boleh, ya berisik. Kita nggak boleh berisik sih di Jepang. Makanya Iya, kadang-kadang kalau misalkan restoran aku berisik-berisik itu aku biasanya mastiin nggak ada orang gitu. Atau orangnya cuma sedikit gitu. Jadi ya kalau rame-rame susah sih. iya. Dan biasanya memang susah sih kalau orang Indonesia kan biasanya di MRT sih gue sering lihat. Oh itu pernah kayak denger orang Indonesia di pojok sebelah sana terus kayak ditegur gitu karena emang berisik banget juga. Biasanya Hmm, memang yang paling susah ditahan adalah ketika ngobrol iya. gitu. Orang Indonesia kan Sedangkan juga kalau kalau ngeliat, ngobrol udah seru, udah lupa tempat udah kita. Aku juga iya sering kalau kayak kita, gitu sih.
Iya, kalau ke makan di Ichiran kan kelihatan tuh mana yang orang Asia di luar Jepang biasanya. Kalau orang Jepang tuh Iya, iya, makan iya, cuma iya, diem, iya, iya. selesai langsung udahan gitu kan. Yoi. Jarom, gue mau challenge sedikit dong. Kasih pesan buat yang lagi nonton. Gimana caranya mereka tetap bisa bermimpi untuk pergi nanti ketika pandemi berakhir dan pesan dari seorang Jerome untuk jaga kesehatan dalam bahasa Jepang. Kayak yang lagi nonton. Dalam bahasa Jepang, Hah, dalam bahasa Jepang. gimana ngomongin apa? Ngomongin apa? Ngomongin pesan dari seorang Jerome untuk jaga kesehatan dan nanti traveling tetap bisa dilakuin ketika pandemi ini berakhir. Hai, minasan. Ma, kenko ni cui shite, apa ya? Apa tadi? Supaya bisa, apa gimana? Supaya bisa jalan-jalan lagi tapi nanti setelah pandemi ini berakhir. えーっと、コロナが終わったら、Freeze nih langsung. 日本で待ってます。Oke. Artinya tuh, Udah, jadi aku bilang, coba terjemahin. selesai corona, aku tunggu di Jepang. Aku bilang gitu. Oh, Padahal oke. kalau Oh, di Jepang belum tentu ketemu. Tapi iya nggak sih, apa-apa. seru banget. Jadi Gue sendiri motivasi ke Jepang aja. baru 3 kali sih, tapi sama selalu ke destinasi yang mainstream. Baru 3 Tokyo, kali. Kyoto, Itu nggak baru sih, Kak. Osaka gitu. Tapi satu kalinya tuh seminar. Jadi kayak nggak bisa kemana-mana. Gue cuma 2 Berarti ke hari terus Jepang pulang udah. lagi. Gue ke Jepang baru 3 kali. 2 kali. Satu kalinya nggak bisa dihitung karena cuma seminar terus pulang. Nggak bener-bener nggak bisa kemana-mana. Gitu. Jerome, gue sih salut sebenarnya sama pencapaian yang udah lu Aduh, belum capai lah. sampai saat ini. Gitu. Belum. Dan lo tau gak sih fans lo itu mulai dari bener-bener anak-anak sampai ke orang tua. Nyokap gue tuh fans banget sama lo. Tiap hari kalau gue bangun, pasti dia lagi nonton video lo yang paling baru di YouTube. Nontonnya di TV lagi. Terima kasih. Gitu. Lo jadi sangat menginspirasi sih gitu. Dan lo sebagai generasi Z, gue aja nih ya, yang generasi Y kayak ngelihat lo tuh, ya ampun gue kayak belum ada apa-apanya gitu dengan Aduh, enggak lah. pencapaian yang udah lo Enggak lah. lakukan gitu. Serius. Berarti lo bener-bener, dan gue denger sih lo punya cita-cita akan kembali ke Indonesia dan menjadi Menteri Pendidikan ya. Amin. Semoga gue akan doakan yang Waduh. terbaik, Jerome. Jangan lupa sama Indonesia sih. Begitu lo udah Siap. sukses di sana, balik, lo bangun Nggak akan negeri lupa sih. Indonesia bareng-bareng. Iya. Takutnya kan lo banyak godaan nanti di sana kan, ditawarin kerja di sana, gaji super besar. Iya sih, itu sih. Iya. Jangan lupa dengan Indonesia. Gitu sih, Jerome. Thank you banget obrolannya mengenai rekomendasi-rekomendasi tempat di Jepang. Hope bisa ke Jepang dan kita bisa makan ramen bareng, makan daging bareng nanti di sana. Oke, siap, Kak. Kontak-kontak aja. Iya. Lo sampai kapan sih Ada yang rencananya nanya. di apa tuh? Jerome kapan ke Indonesia? Sebenarnya aku mau pulang ke Indonesia cuma nggak bisa gara-gara corona, jadi ya tahun depan mungkin. Mundur lah ya. Berarti ini kan soalnya masa liburan lo ini nanti akan jalan-jalan sama Waseda Boys kan? Keliling Ya. tadi sebulan. Oke. Banyak banget sih yang nunggu. Tadi kayak ada beberapa yang bilang kapan jalan-jalannya dan jangan lupa upload konten videonya katanya. Siap, tungguin aja. Gitu. Ya wes, Jerome, terima kasih banyak. Oke, Kak. Thank you banget banyak. mengganggu Kesempatannya. waktu hari Minggunya. Tadi Enggak habis beribadah langsung ya. Oh iya. Tapi keren banget ini orang-orang hari Minggu loh, pada jam 12, jam ini kan jam-jam ngantuk ini. Masih ada ya nonton. Iya, makanya. Ini banyak banget sih ternyata yang, ya karena Jerome sih sebenarnya. Kayak Jerome mau online jam berapa aja pasti banyak yang nonton. Waduh, enggak lah. Ini rekor juga sih, nggak pernah sebanyak ini juga. Episode 4 yang paling banyak nih, gokil. Gara-gara Mantap Jerome. jiwa, Thank you ya. Mantap jiwa. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Jerome. Selamat Thank you, Kak. kembali beraktivitas di hari Terima Minggu. kasih yang udah nonton juga. Mantap jiwa. Thank you. So, teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Seru banget. Nggak kerasa 30 menit. Biasanya kalau ngobrol agak lumayan lama, tapi tiba-tiba udah mau 30 menit aja. Nanti gue akan sampaikan beberapa poin dari yang Jerome tadi udah rekomendasiin, mulai dari resto, theme park. Yang paling seru sih kayak theme park ya, karena selama gue ke Jepang, gue barunya pernahnya ke Disneyland sama ke Disney Sea. Tapi ternyata tadi namanya Fuji Q. Kalau nanti kalian yang berani buat nyobain roller coaster, gue udah minta Jerome untuk kesana lagi dan upload videonya. Kita lihat seberapa ekstrim sih roller coaster yang ada di Fuji Q Highland gitu. Nah, pesan terakhir dari Yujal adalah tetap ngikutin peraturan pemerintah,
stay healthy, stay safe first, kemudian kita nanti jalan-jalan selanjutnya gitu. Sesuai dengan program ini, yuk jalan-jalan kemudian. Oke, thank you semua. Selamat kembali beraktivitas, selamat hari Minggu, dan sampai bertemu minggu depan jam 12 siang dengan narasumber yang gak kalah seru juga. Oke, bye-bye.